Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ariel Jamaluddin dari semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Saya mengambil jurnal tentang Artificial Intelligence (AI) dan Cardiovascular Disease Unexpected Alliance atau kecerdasan buatan dan penyakit kardiovaskular aliansi tak terduga. Langsung aja. Di sini penulisnya yaitu Silvia Rumiti, Mattia Vinciguerra, Wael Saide, Inakianso Kartajarena, dan Ernesto Greso dari Department of Clinical Internal Medicine, Anestesiologi, dan Cardiovascular Science, Sapienza University of Roma, Italia, dan MBA IEC Financial Advisory M&A dan Transaction Serve, Deloitte Barcelona, Spanyol. Penyakit kardiovaskular atau CVD, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam diagnosis dan pengobatan, masih merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hasil CVD, teknis kecerdasan buatan memiliki potensi untuk secara radikal mengubah cara kita mempraktikkan kardiologi, terutama dalam pencitraan, menawarkan alat baru untuk menafsirkan data dan membuat keputusan klinis. Teknik AI seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam juga dapat meningkatkan pengetahuan medis karena peningkatan volume dan kompleksitas data membuka informasi dan yang relevan secara klinis. Demikian pula, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang menjadi sangat penting untuk menciptakan layanan perawatan kesehatan yang meluas di mana pasien lanjut usia dan penyakit kronis dapat menerima perawatan medis di rumah mereka, mengurangi rawat inap dan meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan kontemporer dari kecerdasan buatan dan kesehatan digital yang diterapkan pada pengobatan kardiovaskular, serta untuk memberikan dokter potensi mereka tidak hanya dalam pencitraan jantung, tetapi yang paling penting dalam praktek klinis. An Introduction to Cardiovascular. Pengenalan dalam kardiovaskular. Menurut edisi kelima statistik penyakit kardiovaskular Eropa diterbitkan pada tahun 2017 oleh European Heart Network atau EHN, penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian dan morbiditas di Eropa. Pada tahun 2015, lebih dari 85 juta orang terkena CVD, 48% pria dan 52% wanita di benua itu, yang menyebabkan 3,9 juta kematian, 45% dari semua penyebab kematian. Di Uni Eropa, 49 juta orang berurusan dengan CVD, di mana lebih dari 1,8 juta mengakibatkan kematian. Statistik penyakit kardiovaskular Eropa 2017. Diagnosis akurat dini dan evaluasi prognosis adalah kunci untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hasil CVD. Teknik kecerdasan artifisial seperti machine learning, pembelajaran mendalam, dan komputer kognitif dapat memainkan peran penting dalam deteksi dini dalam diagnosis CVD, serta prediksi hasil dan evaluasi prognosis. Akuisisi data yang tersebar luas dari catatan kesehatan elektronik atau EHRS telah menghasilkan kumpulan data yang sangat besar, data kuantitatif, kualitatif, dan transaksional yang membutuhkan teknik AI untuk diinterpresentasikan. Teknik AI juga dapat membantu dokter untuk membuat keputusan klinis yang lebih baik yang memungkinkan deteksi dini disfungsi organ subklinis melalui penggunaan informasi yang relevan secara klinis yang dapat ditemukan dalam sejumlah besar data dan dengan demikian meningkatkan kualitas dan efisiensi pemberian layanan kesehatan. What is artificial intelligence? Apa itu kecerdasan buatan? Adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti menerima persepsi dari lingkungan dan melakukan tindakan menggunakan algoritma, heuristik, pencocokan pola, aturan, pembelajaran mendalam, dan komputasi kognitif. Sekelompok perintis pertama kali diciptakan
menciptakan istilah tersebut pada tahun 1956 di Dartmouth College di New Hampshire, Amerika Serikat. Pada tahun 1958, Rosenblatt mengembangkan prekursor pertama untuk jaringan saraf saat ini, perseptron, yaitu perseptron, sebuah model otak untuk pembelajaran kelas biner yang sempurna. Lalu pada tahun 1986, Riemelhart et al. Menjelaskan prosedur pembelajaran baru, propagasi balik untuk jaringan unit mirip neuron yang dapat mempelajari fungsi apapun. Electronic Health, Mobile Health, and Internet of Things. Kesehatan elektronik atau kesehatan digital mengacu pada pengguna teknologi komunikasi dan informasi yang muncul pada dasarnya internet dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan perawatan kesehatan. Lalu kesehatan seluler adalah bagian dari e-health yang ditandai dengan penggunaan teknologi seluler dan nirkabel untuk meningkatkan perawatan kesehatan. Lalu, apa itu Internet of Things? Adalah jaringan objek fisik, perangkat, kendaraan, gedung, dan item lain yang tertanam dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Dalam hal pencegahan cardiovascular disease, perangkat seluler sangat menjanjikan terutama berkat aplikasi pemantauan makanan otomatis, pemantau aktivitas fisik, dan pemantau tekanan darah. Aplikasi ini dapat membantu pasien mencapai berat badan sehat, meningkatkan aktivitas fisik, berhenti merokok, mengontrol glukosa darah, dan mengelola tekanan darah dan lipid untuk mencapai level target. Apple bekerja sama dengan Stanford Medicine berhasil melakukan studi penelitian untuk mengevaluasi apakah Apple Heart Study Application, aplikasi medis seluler yang menganalisis data nadi, dapat menggunakan data yang dikumpulkan di Apple Watch untuk mengidentifikasi irama jantung yang tidak teratur atau fibrilasi atrium dan arrhythmia lainnya. Adalah studi yang membuka jalan menuju studi pragmatis berskala besar yang baru, di mana hasil dan temuan dapat dinilai secara andal dan perangkat milik pengguna. Lalu mHealth menjadi juga penting dalam pengobatan kardiovaskular dengan pengembangan perangkat komputer portable dan perangkat pencitraan jantung miniatur. Selain itu, data besar dari mHealth dan telemedicine dapat diintegrasikan dengan teknik AI, membantu ahli jantung membuat keputusan klinis yang lebih baik. Selanjutnya ada application in cardiovascular imaging. Teknik AI seperti pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan komputasi kognitif memiliki potensi untuk mengubah cara praktik kedokteran kardiologi dan kardiovaskular. Misalnya, bagaimana kita menghasilkan pengetahuan, menafsirkan data, dan membuat keputusan, terutama dalam pencitraan kardiovaskular. Model machine language membawa potensi untuk menafsirkan secara otomatis data yang tidak digunakan yang dihasilkan oleh munculnya modalitas pencitraan multidimensi seperti ekokardiografi 3D dan pelacakan speckle, mengarah pada keuntungan dalam pengurangan waktu analisis dan dalam peningkatan reproduktivitas. Lalu ada di dalam aplikasi cardiovascular imaging ada magnetic resonance imaging. Pada MRI jantung, segmentasi ventrikal adalah salah satu bidang yang lebih berpotensi untuk penerapan model ML. Hal ini memungkinkan untuk mengukur volume dan meningkatkan efisiensi dan reproduktivitas penelitian klinis. Effendi dan kawan-kawan menggunakan algoritma pembelajaran mendalam, yaitu jaringan saraf konvolusional atau autoconsider bertumpuk yang dilatih melalui set data MRI jantung untuk deteksi otomatis dan segmentasi ruang vertikal kanan atau RF yang memperkirakan akurasi dari algoritma ini. Demikian pula untuk segmentasi ventrikel kiri. Beberapa jaringan syaraf otomatis telah berhasil dikembangkan, terutama untuk MRI sinis jantung. Penerapan machine learning lainnya pada MRI jantung terjadi dalam mendeteksi bekas luka miokard subakut atau kronis.
Conclusion and Future Prospect. Dokter memiliki kesempatan besar dan tanggung jawab untuk secara aktif melacak perkembangan teknik AI yang berkelanjutan dan menggunakan serta menerapkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk menemukan alat pendukung yang konkret untuk praktis klinis mereka, permulaan kecerdasan artifisial dalam bidang kardiovaskular adalah membawa kemungkinan yang luas juga untuk memberikan perawatan pribadi baru. Cara kita berlatih kardiologi, terutama di bidang pencitraan jantung, akan berubah dan dokter harus siap. Mobile health dan telemedicine membangun hubungan baru antara pasien dan dokter, mengubah perawatan kesehatan dari aktivitas pasif menjadi aktivitas yang meluas. Dokter tidak boleh takut dengan integrasi AI ke dalam kardiologi, tetapi harus menerimanya, karena pengetahuan ahli mereka akan tetap penting dalam keadaan apapun. Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, penulisan, atau publikasi artikel ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.